Sejauh ini wafatnya Prabu Siliwangi itu ada dua versi ya pemirsa. Ya, secara dongeng itu, yang pertama itu karena moksa, yang kedua itu ya karena dibunuh oleh anaknya sendiri Kian Santang. Dongeng-dongeng semacam itu masih dipercayai saja oleh orang-orang itu ya, karena memang sumber babatnya itu ya mengatakan demikian begitu, sehingga mereka mempercayai sebagai kelompok yang pertama itu yang menganggap Prabu Siliwangi moksa itu ya, Prabu Siliwangi masih hingga sekarang masih hidup begitu, sehingga karena wafatnya Prabu Siliwangi itu karena moksa, maka ya kisah-kisah Prabu Siliwangi seterusnya yang ngawur kan begitu. Jadi ada anggapan bahwa Prabu Siliwangi masih hidup, kemudian masih mendatangi anak keturunannya dan lain sebagainya, padahal yang namanya orang itu kan secara logika aja tentu meninggal kan begitu. Dan yang lebih sadis lagi, kalau moksa ini agak mendingan ya pemirsa ya, karena memang moksa ini kisahnya itu ketika Pajajaran itu mau diruntuhkan oleh Cirebon begitu atau oleh Banten, karena Prabu Siliwangi ini sudah kalah, akhirnya beliau itu moksa dan kemudian pada waktu itu ya runtuhlah Pajajaran. Nah, karena Pajajaran runtuh maka kemudian digantikanlah oleh rezim Islam. Ini menurut apa namanya, menurut dongeng yang pertama. Jelas ini dongeng yang dibuat-buat kan pemirsa. Yang ini masih mending, dan yang kedua itu yang lebih parah. Mengapa lebih parah? Karena yang kedua itu, dongeng yang kedua itu, Prabu Siliwangi dianggap dibunuh oleh anaknya sendiri Kian Santang karena menolak masuk Islam. Ini kan sesuatu yang mengada-ngada kan begitu. Jelas Prabu Siliwangi dalam sejarah yang tercatat itu memiliki beberapa istri yang beragama Islam, dan salah satunya itu adalah Subang Larang yang melahirkan Cakrabuana, Rara Santang, kemudian Kian Santang itu. Kok bisa-bisanya menuduh bahwa Prabu Siliwangi karena tidak mau masuk Islam kemudian dibunuh oleh putranya? Ini kan makin ngawur saja kan begitu. Dan perlu juga Anda pahami bahwa Prabu Siliwangi itu selain mempunyai istri Subang Larang yang beragama Islam, ada satu istri lain Prabu Siliwangi yang juga seorang Islam, namanya itu Nyi Aji Putih. Nyi Aji Putih ini adalah anak daripada Dampu Awang dan Rara Ruda begitu ya. Dan cucu Prabu Siliwangi dari jalur itu juga nanti menelurkan ulama-ulama terkemuka di Cirebon begitu. Jadi amat lucu sekali jika Prabu Siliwangi diidentifikasi atau diidentikan oleh pengarang dongeng itu sebagai musuhnya orang-orang Islam begitu loh. Jadi karena musuhnya orang Islam kemudian dimatikan oleh orang Islam, kan ini dongeng yang mengada-ngada kan begitu. Lalu bagaimana sih sebenarnya wafatnya Prabu Siliwangi itu? Jadi sebetulnya pemirsa, wafatnya Prabu Siliwangi yang dikaitkan dengan runtuhnya kerajaan Pajajaran jelas sesuatu yang mengada-ngada. Karena setelah Prabu Siliwangi wafat itu, Pajajaran ini masih tegak berdiri dan menurunkan beberapa orang raja yang memerintah setelahnya. Tercatat kan ada Prabu Surawisesa pengganti Prabu Siliwangi itu, kemudian ada Ratu Sakti, ada Nilakendra dan lain sebagainya itu. Jadi masih panjang, jadi Pajajaran itu masih panjang begitu. Ini kan amat lucu kan kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa Pajajaran runtuh masa Prabu Siliwangi yang meruntuhkannya itu anaknya. Ini kan jelas mengada-ngada. Menurut sejarawan pemirsa, bahwa wafatnya Prabu Siliwangi ini yang benar itu ya, menurut sejarah bukan dongeng itu, yang didasarkan pada beberapa catatan kuno dan prasasti yang ada, yaitu terjadi pada tanggal 31 Desember tahun 1521. Beliau wafat secara normal karena usia yang sudah tua.
Jadi wafatnya normal aja gitu, nggak ada moksa, nggak ada dibunuh. Dan pada saat itu ketika wafat itu Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja itu wafat pada usia yang sangat tua sekali pemirsa. Jadi Prabu Siliwangi waktu itu umurnya itu 120 tahun dan beliau wafat karena sakit gitu. Dari mana kita mengetahui bahwa Prabu Siliwangi itu wafat pada umur 120 tahun? Ya kita memahami dari teks-teks sejarah yang real gitu, yang jelas bahwa memang Prabu Siliwangi ini dinyatakan beliau lahir pada tahun 1401. Kemudian wafat pada tahun 1521 dan jelas kan beliau berumur 121 tahun. Nah, dalam usia yang sangat tua itu adalah tidak mungkin dibunuh gitu kan. Orang yang sudah lemah kok dibunuh kan, mengada-ngada ini yang bikin kisah itu. Kemudian juga pemirsa, setelah Prabu Siliwangi wafat itu beliau dimakamkan sesuai dengan adat dan agama yang dianutnya. Jadi karena beliau itu Hindu Buddha ya maka dikremasi kan, otomatis dibakar atau dikremasi karena beliau pemeluk Hindu. Jadi kalau ada yang tanya makam Prabu Siliwangi di mana, yang nggak ada, orang zaman dulu kan dikremasi. Kemudian abunya ditanam di mana? Nah ya ini yang menjadi perdebatan daripada sejarawan, karena jangankan Prabu Siliwangi yang hidup yang wafat pada tahun 1521, makam buyut Anda saja yang dikuburkan di kuburan tertentu itu sudah sulit dilacak, apalagi ini abu jenazahnya Prabu Siliwangi. Kan lucu kalau misalnya ya karena tidak ada kemudian dianggap moksa kan begitu kan, ini sesuatu yang mengada-ngada. Berdasarkan prasasti yang ada di batu tulis itu mengindikasikan bahwa setelah wafatnya Prabu Siliwangi secara normal itu Prabu Surawisesa, anaknya nanti yang menjadi penerus kerajaan Pajajaran itu terus secara konsisten memperingati hari kematian ayahnya kan begitu. Itu mengindikasikan bahwa wafatnya ayahnya itu ya karena hal yang biasa, karena wafat biasa. Bukti wafat biasanya itu atau bukan moksa atau bukan dibunuh itu ya suksesi pemerintahan Pajajaran ini kan kemudian dilanjutkan oleh Prabu Surawisesa, oleh raja, oleh anaknya. Ya meskipun memang Prabu Surawisesa ini bukan putra mahkota ya, karena memang pada waktu itu putra mahkotanya itu Pangeran Cakrabuana itu memilih menjadi seorang Islam dan kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon. Ini lain urusan ya. Tapi yang jelas ya tahta di Pajajaran itu normal-normal saja setelah wafatnya Prabu Siliwangi. Kemudian perlu dipahami ya pemirsa bahwa Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja ini memang merupakan raja Pajajaran pertama. Dinyatakan demikian karena memang sebelum Prabu Siliwangi menjadi raja Pajajaran di Sunda ini kan, di Jawa Barat itu ada dua kerajaan besar kan. Ada Galuh yang pusatnya di Kawali, kalau sekarang itu masuk daerah Ciamis. Kemudian ada kerajaan Sunda yang pusatnya di Pakuan, di Bogor itu. Nah di zaman Prabu Siliwangi ini kedua kerajaan besar itu disatukan, dan raja pertamanya itu Prabu Siliwangi itu atau Sri Baduga Maharaja atau Raden Pemanah Rasa itu. Jadi memang beliau ini raja pertama, dan amat menggelikan bagi orang yang berpendapat bahwa Pajajaran itu didirikan oleh Prabu Siliwangi kemudian runtuhnya itu pada masa Prabu Siliwangi. Ini kan jelas konyol kan, dongeng-dongeng yang konyol karena memang tidak sesuai fakta sama sekali gitu. Dan bahkan pemirsa ketika Demak dan Cirebon itu merebut Sunda Kelapa dan Banten itu sudah bukan zaman Prabu Siliwangi, itu zamannya Prabu Surawisesa, karena pada tahun 1528 sampai 1530 itu kan terjadi peperangan antara Pajajaran melawan Cirebon dan Demak.
itu Prabu Siliwangi sudah wafat, dan Pajajaran waktu itu jelas masih ada. Bahkan seorang Portugis itu mendatangi istana Pajajaran dan mengabarkan bahwa di Pajajaran ini begini begitu, kan begitu. Jadi kalau misalnya Prabu Siliwangi ini wafat karena Cirebon misalnya atau karena Banten, ini kan amat mengada-ngada begitu ya. Kemudian pemirsa, beliau ini selain raja pertama, jadi beliau ini memerintah Pajajaran ini selama 39 tahun ya, yaitu dari mulai tahun 1482 sampai tahun 1521. Jadi 1521 itu barulah Prabu Siliwangi ini wafat. Dan wafatnya itu bukan moksa, hilang semua beserta istananya dan lain sebagainya, itu jelas dongeng. Dongeng-dongeng semacam itu adalah dari datangnya itu dari orang-orang yang ngawur, kan begitu. Saya kira sudah paham ya pemirsa. Jadi demikianlah uraian dari saya mengenai wafatnya Prabu Siliwangi. Jadi catatannya, Prabu Siliwangi itu wafat sebagaimana manusia normal begitu ya, wafat karena wafat biasa, nggak ada yang namanya moksa atau dibunuh dan lain sebagainya. Itu jelas dongeng, jelas pengada-ngada begitu. Jadi demikian saja penjelasan dari Bung PI mengenai wafatnya Prabu Siliwangi. Dan apabila Anda ingin secara lebih jelas begitu mengenai bahasan wafatnya Prabu Siliwangi, Anda juga dapat membacanya pada artikel dengan judul yang sama, wafatnya Prabu Siliwangi, di website www.bungpi.com. Jadi di sini nih. Nah itu Bung PI menuliskan mengenai wafatnya Prabu Siliwangi. Demikian saja uraian mengenai penjelasan wafatnya Prabu Siliwangi secara singkat.